adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kembali lagi nih dengan ke abang sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang lain. Hari ini, hari Minggu, kita akan melakukan ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, semuanya, abang mau tanya dulu, semuanya pada sehat kan ya? Sehat. Oke. Nah, sebelum memulai, abang mau adik-adik ucapin selamat hari Minggu ke orang sebelahnya, mungkin bersama orang tuanya atau adiknya. Coba adik-adik sampaikan dulu salam selamat hari Minggu ke sebelahnya. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, tapi sebelum mulai ibadah sekolah minggu, kita ucapkan janji anak sekolah minggu bersama-sama ya. Janji anak Sekolah Minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kata sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita nyanyikan sebuah nyanyian gereja dari buku MD Sekolah Minggu nomor 22, Anak Sekolah Minggu HKBP. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita buka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan atau nas khotbah buat kita minggu hari ini, Minggu Advent yang kedua atau hari menanti-nantikan Tuhan pada minggu yang kedua, yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Iya, kita buka kitabnya ya. Dan marilah kita membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi.
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Mengutuk artinya membuat keadaan yang tadinya segar, tenang, baik, menjadi tidak baik. Kenapa Tuhan Yesus harus memberi contoh dengan cara mengutuk pohon ara? Apa sih yang mau dimaksud Tuhan Yesus ya? Nah, Tuhan Yesus di sini mau mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada seluruh orang yang percaya. Kalau kita perhatikan tadi di ayat yang ke-19, dekat jalan, ia maksudnya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Nah, ketika sebuah pohon memiliki daun, artinya pohon itu cukup makan, cukup nutrisi, cukup semua yang dibutuhkan oleh pohon itu. Artinya apa? Tuhan memelihara. Nah, Tuhan memelihara si pohon itu. Maka dari daun-daunnya bisa terlihat bahwa pohon itu cukup semuanya. Makanannya cukup, nutrisinya cukup, tanahnya subur, begitu ya. Nah, tetapi Tuhan sangat kecewa ketika pohon itu yang nutrisinya cukup, makanannya cukup, tetapi tidak menghasilkan buah. Akhirnya Tuhan kasih contoh, Tuhan mengutuk pohon ara itu sehingga dia tidak berbuah lagi selama-lamanya dan dia menjadi mati atau kering tiba-tiba, begitu ya. Begitu Yesus Kristus katakan, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Pohon itu tadinya ada daun-daunnya, tadinya daunnya warna hijau segar-segar, begitu ya, langsung menjadi kering seketika dan tidak dapat menghasilkan buah lagi. Nah, dari cerita itu Tuhan Yesus mengajarkan buat kita semua, orang-orang yang percaya padanya, secara khusus pada saat ini untuk anak-anak sekolah minggu, ya, kita diberikan berkat-berkat yang melimpah oleh Tuhan. Kita bisa makan, kita sehat, kita bisa sekolah, punya orang tua yang baik, dan banyak hal lagi yang kita miliki, yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ya kan? Nah, tetapi kita juga diminta, disuruh, diperintahkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Nah, tetapi buahnya bukan maksudnya buah apel, buah jeruk, buah semangka, buah durian, bukan itu ya. Buah itu digambarkan sebagai suatu hasil yang baik. Contohnya, dari tanah ada nutrisi-nutrisi yang baik, vitamin-vitamin untuk pohon, lalu diserap oleh pohon itu, lalu pohon itu menghasilkan juga yang baik, yaitu berupa buah, sehingga buahnya bisa dinikmati oleh orang lain, dan orang lain yang memakan buahnya juga mendapatkan vitamin. Nah, mendapatkan manfaat yang baik, gitu kan? Nah, hidup manusia juga diibaratkan seperti pohon ara itu, di mana ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita diberi nafas kehidupan, diberi kesehatan, diberikan rezeki, diberikan segala-galanya yang ada di dalam hidup kita. Nah, Tuhan juga memerintahkan kita untuk berbuah, memberikan sesuatu yang berdampak baik bagi sekeliling kita, bagi sesama kita manusia. Nah, buah yang diharapkan oleh Tuhan itu apa sih? Yang pasti ya, yang pertama itu adalah iman, kepercayaan kepada Tuhan. Nih contohnya, ketika kita dalam masalah berat, kita pengen banget punya tas baru, tetapi orang tua kita nggak punya uang contohnya untuk membeli. Lalu kita sedih, temanku punya tas baru semuanya, begitu. Nah, ketika teman bertanya, kamu kok sedih? Iya, aku nggak punya tas baru karena mama sama papa nggak punya uang, begitu ya. Nah, kalau gitu kamu ikut aja sama saya. Kalau kamu berdoa sama Tuhan saya, kamu pasti dapatkan
rezeki yang banyak, mendapatkan tas yang baru. Nah, lalu yang sedih ini bilang, enggak, saya sedih karena saya nggak punya tas baru. Tetapi saya tetap percaya kepada Tuhan, walaupun saya nggak punya tas baru. Saya hanya sedih ketika memikirkan, mengingat-ingat, saya nggak punya tas baru. Tetapi meskipun saya tidak punya tas baru, saya tetap percaya kepada Tuhan. Nah, itu iman percaya yang menjadi buah bagi kita. Artinya apa? Kalau ada teman yang lain yang menyaksikan itu, yang melihat itu bahwa meskipun dia nggak punya tas baru, meskipun dia orang tuanya nggak punya uang, tetapi dia tetap percaya sama Tuhan Yesus, begitu ya. Nah, akhirnya teman-teman yang melihat itu juga terberkati, ya kan? Nah, itu buah yang pertama yang bisa dihasilkan oleh kita, yaitu melalui iman percaya kita yang dilihat oleh orang lain. Nah, itu yang pertama ya. Maka anak-anak sekolah minggu semuanya harus percaya sama Tuhan Yesus saja dalam keadaan apapun. Ya, mau keadaan sedih, keadaan sukacita, keadaan apapun, tetap percaya pada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, perbuatan-perbuatan yang baik. Itu juga merupakan satu buah dari manusia yang bisa dirasakan oleh manusia lain. Nah, ketika ada orang yang butuh pertolongan kita. Contoh, ketika ada orang yang mengangkat beban yang berat nih, bawa disuruh guru, contohnya membawa speakernya besar begitu ya, dia bawa keberatan, berat banget gitu ya. Lalu kita datang untuk, ayo aku bantu begitu ya. Nah, teman kita yang tadinya berat begitu bebannya, ketika kita datang menjadi ringan. Nah, teman kita itu mendapatkan buah yang manis dari kita. Kenapa? Yang tadinya keberatan menjadi ringan. Atau ketika ada orang yang sedang bersedih, dia nangis gitu ya, lalu kita datang, kita hibur, ya, kita buat dia ketawa, kita bikin yang lucu-lucu begitu ya, lalu dia tertawa, yang tadinya sedih menjadi sukacita. Dia juga sudah memakan buah yang manis dari kita. Nah, itulah buah-buah yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita. Maka dari itu, anak-anak sekolah minggu diharapkan oleh Tuhan untuk berbuah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, karena Tuhan sudah berikan yang baik buat kita, kita juga harus berikan yang terbaik buat Tuhan dan buat sesama manusia. Harus saling tolong-menolong, harus saling membantu dan memberikan yang terbaik buat teman-teman kita. Nah, secara khusus sama pendeta mau ajarin 3 hal dalam hal bersikap kepada orang lain. Yang pertama, ucapkan terima kasih. Kalau kamu lagi dibantu oleh orang lain, atau kamu diberikan sesuatu oleh orang lain, atau kamu mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain, ucapkanlah terima kasih. Baik itu adik, baik itu kakak, baik itu orang tua kita. Contoh, mama nih diambilin nasi kita nih, disendokin sama ikannya, sama sayurnya. Nah, makan, makasih ma, gitu ya. Ucapkan selalu terima kasih. Yang kedua, ucapkan kata maaf kalau salah. Nah, ini anak-anak sekolah minggu, Amang Pendeta mau tekankan betul tentang kata maaf. Ya, ketika ada orang yang salah, dia harus meminta maaf. Contohnya Amang Pendeta nih salah, misalnya salah apa ya Amang Pendeta ya? Sering sekali Amang Pendeta pura-pura salah sih sebenarnya, tetapi kita anggap itu kesalahan gitu ya. Ya sekarang kita khotbahnya dari Matius 21 ya, yang tertulis dalam perjanjian lama gitu kan. Salah ya? Oh ya maaf. Kan gitu kan, Amang Pendeta selalu bilang maaf. Nah, kalau anak sekolah minggu salah, selalu ucapkan kata maaf. Ya, jangan kalau kita salah kita malah marah-marah begitu ya, jangan. Rendahkan dirimu, ucapkan kata maaf. Nah, yang ketiga yang Amang Pendeta mau ajarkan, pujilah temanmu dengan jujur dan tulus. Nah, ketika ada orang perbuatannya baik atau barangnya baru dan bagus, kita puji dia supaya apa? Dia sukacita di dalam hidupnya. Ketika dia bersukacita, maka dia merasakan kesenangan di dalam hidupnya, dan itu juga buah yang baik dari kita. Maka kalau ada teman yang baik contohnya, atau barangnya baru, atau barangnya bagus begitu, seperti dia punya sepatu yang baru yang bagus, lalu kita bilang,
kamu sepatunya bagus ya Mercy, contohnya begitu. Atau ikat rambut kamu bagus loh, gitu kan. Atau kamu cantik banget loh, atau kamu ganteng banget loh, gitu ya. Nah, artinya ada sesuatu yang membuat orang menjadi senang. Tetapi jangan bohong-bohong ya. Contohnya nih, bedaknya ketebelan, di sini ada bedak, di sini nggak ada bedak, di sini ada bedak, jadi kayak badut. Contohnya nih tanda kutip ya. Lalu kita bilang, kamu ganteng banget, atau kamu cantik banget, bedaknya bagus, padahal jelek, gitu ya. Nah, kalau itu nggak boleh, itu namanya meledek. Nah, kalau bahasa Bataknya mangalesengi. Nah, kalau itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan anak-anak sekolah minggu jangan jadi anak-anaknya seperti itu ya. Atau temannya contohnya kancing bajunya terbuka nih 1 atau 2 begitu ya. Lalu kita ketawa-ketawain, kancingnya terbuka gitu ya. Kalau itu tidak boleh ya. Kita puji dengan baik. Nah, itu baru yang dikehendaki Tuhan. Jadi 3 yang Amang tekankan kepada anak-anak sekolah minggu, ucapkan kata terima kasih, kata maaf, dan pujian kepada siapapun orang di sekitar kita sesuai dengan peruntukannya. Kalau dia untuk dipuji, kita puji dia. Kalau dia kita cocok bilang terima kasih, kita bilang terima kasih. Kalau kita cocok bilang minta maaf, kita bilang minta maaf dengan tulus ya. Baik anak-anak sekolah minggu, supaya apa? Itu menjadi buah bagi kita untuk sesama kita. Itu 3 hal kecil sebenarnya, tetapi sangat besar manfaatnya ya. Jangan lupa 3 hal itu, sama-sama katakan sama pendeta ya. Yang pertama tadi apa? Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Yang kedua, meminta maaf. meminta maaf. Yang ketiga, memuji teman. Ayo sama-sama katakan sama pendeta, ucapkan terima kasih, minta maaf, dan memuji teman. 2 ya. Ucapkan terima kasih, meminta maaf, dan memuji teman. Iya, jadilah anak-anak sekolah minggu yang selalu berbuah dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang senantiasa baik dalam hidup kami. Terlebih pada minggu hari ini, ketika Tuhan ingatkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang berbuah dalam hidup kami. Buahnya, buah yang manis bagi sesama kami manusia. Sehingga kami boleh menjadi berkat, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kami. Kami mohon Tuhan supaya kami jangan seperti pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Karena ketika dia mendapatkan nutrisi yang baik dari tanah, tetapi dia tidak menghasilkan buah. Kami mohon Tuhan menjadikan kami anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang menghasilkan buah yang baik, yang manis di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami diberkati oleh Tuhan, kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa mendoakan kedua orang tua kami, supaya Tuhan memberkati, menjagai orang tua kami. Tuhan, orang tua kami sungguh-sungguh luar biasa dalam merawat, mengajar, mendidik, membimbing kami anak-anaknya. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon Tuhan memberkati orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, supaya orang tua kami terus bersuka cita dalam memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dengarkanlah doa kami anak-anak-Mu. Amin. Baik, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Tetapi sambil mengumpulkan persembahan, kita juga sambil bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 311, judulnya Harus Saling Sayang. Ini lagunya baru, makanya Amang mohon anak-anak sekolah minggu diulang-ulang terus ya. Sama seperti tadi lagu yang pertama, itu juga lagunya baru, diulang-ulang terus. Jadi nanti kalau kita ke gereja bareng-bareng, ketika coronanya sudah pergi, kita boleh gereja, di ibadah di gereja, kita bisa nyanyiinnya bareng-bareng ya. Ya, ini lagunya lagu buku ND Sekolah Minggu. Nah, kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi, kita bernyanyi. Cubit-cubit itu sakit,
menutup ibadah minggu kita bersatu di dalam doa untuk mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian ibadah sekolah minggu bagi kita pada minggu hari ini. Dan kita akan lanjutkan lagi dengan aktivitas yang dipimpin oleh kakak-kakak sekolah minggu yang luar biasa. Selamat belajar. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kakak Nia. Kakak Nia di sini mau ngejelasin untuk aktivitas Horong 1. Nah, Horong 1 itu ada 2 kelas, yaitu kelas balita, Kakak Priska dan atau Kakak Glory dan Kakak Eca. Nah, untuk kelas balitanya Kakak Tina atau Kakak Ciris dan Kakak Nia ya. Nah, untuk aktivitasnya yaitu menggambar dan mewarnai. Nah, aktivitasnya seperti apa? Seperti ini adik-adik ya. Ini adalah bunga ya. Nanti untuk caranya setelah ini adik-adik ya, jangan lupa digambar, habis digambar langsung diwarnai. Oke adik-adik, seperti ini ya contohnya. Ini adalah bunga ya adik-adik ya, untuk kelas batita dan balita sama aktivitasnya. Jadi kalau adik-adik belum bisa, sini kakaknya contohkan. Nih, pertama-tama siapkan dulu kertas kosong. Yang kedua adik-adik jangan lupa tuliskan di sini judulnya, yaitu Aku Percaya Tuhan. Nah, di sini sebelah kiri nama adik-adik ya. Di sini kakak tulis Nia, nama kakak. Oke. Yang pertama adik-adik di sini buat dulu bulat kecil seperti ini. Sudah? Lalu adik-adik buat seperti ini. Kalau sudah, adik-adik buat lagi seperti ini. Ya. Ikuti kakaknya pelan-pelan ya, buat lagi di bawah seperti ini. Lalu adik-adik buat sebelah kiri seperti ini ya. Kalau sudah, adik-adik buat tangkanya. Nah, dibuat seperti ini. Ini. Sebisa adik-adik aja ya. Lalu buat daun kecil seperti ini. Ya. Seperti itu ya adik-adik ya. Kakaknya ini menggambarnya kurang bagus, tapi kakaknya percaya adik-adik bisa lebih bagus ya. Ini yang bawah itu adalah tanahnya. Jangan lupa nanti diwarnai. Nanti jadinya seperti ini ya adik-adik ya. Jika sudah, nanti kirimkan ke grup masing-masing ya. Terima kasih adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Horong 2. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama nyanyi satu lagu. Lagunya itu adalah Yesus pokok dan kitalah caranya. Tahu kan adik-adik ya? Yuk kita sama-sama nyanyi di rumah.
Oke adik-adik, sekarang kita mulai sepintas untuk horong 2 ya. Jadi alat-alat yang adik-adik perlu siapkan cuma kertas HPS beserta bolpen. Nah adik-adik diminta untuk membuat gambar bunga. Mungkin tadi buat horong 1 udah dijelaskan karena sipitasnya sama adik-adik. Nah jadi adik-adik diminta buat gambar bunga seperti ini. Nah kelihatan kan adik-adik? Nah jadi bunga ini nanti adik buat semirip mungkin, atau mungkin adik-adik bisa buat lebih bagus lagi. Cuma yang harus adik-adik perhatikan tangkainya, tangkai apa namanya ini, si kelopaknya harus ada adik-adik. Nah jadi si kelopak ini nanti adik-adik buat atau tuliskan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan rasa percaya adik sama Tuhan. Contohnya yang pertama, adik-adik rajin ke gereja atau adik-adik menyebarkan firman Tuhan. Nah, begitu. Jadi, nanti adik-adik buat sekreatif mungkin dalam kertas HPS, lalu adik-adik warnain. Bebas. Untuk aktivitasnya paling segitu aja adik-adik. Nanti kegiatannya bisa langsung di-share di grup kelas masing-masing. Oke. Sebelum lanjut ke horong 3, adik-adik kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. Ketemu lagi di horong 3, kelasnya Kakak Jo, Kakak Widya, dan Kakak Lina. Saat ini kita mau melakukan aktivitas seperti gambar yang Kakak buat ya. Bikin apa ini? Bikin bunga. Adik-adik di rumah bikin bunga seperti ini, tetapi ada tugasnya adik-adik ya, nggak cuma menggambar doang dan berwarna ya. Adik-adik nanti mencatat di lingkarannya di tengah bunga. Adik-adik udah tahu ya, tengah bunga yang mana, kelopak yang mana, sama daun yang mana dan batangnya. Nah adik-adik di tengah bunga adik-adik menuliskan aku percaya Tuhan ya, di tengahnya ya, aku percaya Tuhan. Lalu di kelopak bunga ini, kelopaknya ada berapa ini? Ada 4. Adik-adik tuliskan tindakan yang sesuai atau yang mencerminkan rasa percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik menuliskan contoh perbuatan yang mencerminkan rasa percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, di kelopak bunganya. Jadi 4 aja ya, karena kelopak bunga yang kakak buat 4. Kalau adik-adik bikin kelopaknya 5 ya. Nanti kakak tunggu di WA grup ya adik-adik ya. Sekian horong 3. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekian dari Sivitas untuk horong 1 sampai 3. Nah sebelum menutup ibadah minggu kita, ada pengumuman ya adik-adik. Pertama, kita akan mengadakan Natal online
di Google Meet, yaitu tanggal 20 Desember. Nah, buat adik-adik yang orang tuanya masih sedikit kurang paham apa itu Google Meet, bisa nanti dipantengin di grup kelasnya masing-masing. Oke adik-adik, kami juga guru sekolah minggu mengingatkan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Ada 3M. Yang pertama apakah? Mencuci tangan. Kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, 3M-nya harus dipatuhi adik-adik ya, biar corona cepat berlalu. Oke. Lalu adik-adik, untuk penutupan kita mengucapkan Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.